Cobain brownies kosong Amanda. Guys, hari ini Freda bakal cobain brownies Amanda. Tada, ini dia. Ini satunya harganya 50.000 ya guys. Namanya itu Black Crumbles. Pernah gak sih? Kenapa ya? Apapun yang warnanya hitam itu sangat menarik sekali. Untuk harga 50.000 segini murah banget, Besti. Oh, satu-satunya brownies Amanda yang warnanya hitam ya guys ya. Baunya wangi sih. Tuh segini. Yuk kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia empuk banget sih cake-nya. Nih, cake-nya mereka tuh kayak basah-basah gitu. Terus ada layering coklatnya gitu, Besti. Kayak gini. Tuh kan, kelihatan nggak kalian? Dan gila sih, warnanya mereka tuh kayak hitam pekat banget. Serunya, kayak ada crumblesnya gitu, guys. Amanda. Guys, hari ini aku bakalan cobain bolu jadul. Gue pakai sarung, ngaji di sana. Suguhinya kue kayak gini-gini. Guys, ada yang tergigir juga nggak sih gara-gara liatin mbak-mbak nangis makan brownies karena keinget masa lalunya? Ya, cobain kue jadul, cake jadul. Nih, aku penasaran banget udah check out dan order. Ya kan? Tertarik banget kayaknya. Ih, jadul banget. Kayak aku tuh sekarang makin herannya, TikTok tuh makin keren gak sih guys? Kalian sadar nggak? Kayak makanan basah pun sekarang tuh mereka jual. Kalau zaman dulu kan ya udah kayak keripik-keripik doang, tapi sekarang kalian lihat banyak banget. Kalian cari bolu, kalian cari cookies, lengkap. Happy sekarang tuh berkat TikTok. Terima kasih banyak TikTok. Kamu udah membantu seluruh UMKM di Indonesia semakin maju tuh. Aku beli satu sih. Mereka banyak banget variannya, tapi kayak aku penasaran sama yang mix 4 topping tuh ini. Tuh, banyak banget. Ini dari Bulan Cake. Tuh kayak gini guys. Rapi banget. Ini sih kayak oleh-oleh ya. Harganya berapa ya? 50.000 kalau nggak salah tuh. Wangi banget, ya ampun. Langsung nyes gitu sih dipegangnya. Karena emang ini konsepnya bolu jadul ya, Zai. Bukan bolu internasional. Sekarang juga nggak boleh gue ketinggalan. Gue harus cobain juga bolu itu. Ya ampun guys, ini kayak kue yang ada di acara hajatan-hajatan. Paham nggak sih lo? Teksturnya nggak aneh-aneh, sederhana, tapi enak. Nagihin. Gila, ini langsung flashback gue pas waktu zaman dulu. Acara kampung, acara hajatan, ataupun acara kayak orang meninggal, doa-doa gitu. Tahlilan namanya. Gue pakai sarung, terus kita ngaji di sana. Habis ngaji selesai, suguhinya kue kayak gini-gini. Ini toppingnya. Yang dimakan tuh biasanya toppingnya doang sih. Toppingnya tuh kayak ada kismis-kismisnya gitu. Gue ambil merem-merem guys, nikmatinya. Ini pagi-pagi ditemenin sama kopi dan teh. Mantep banget. Dia cake-nya basah ya guys. Harap ini enak. Enak banget tuh. Nggak neko-neko gitu. Dikira kuning cepetan sekarang juga. Kenapa sih para artis sekarang jualan donat? Kali ini mau cobain donat buatan Versa. Guys, hari ini aku bakalan cobain donat bisnis dari artis. Siapa artis sebelahku ini? Kak Firza. Bener nggak sih Kak? Kamu katanya jualan donat ya? Ada donat. Awas ya, kalau nggak enak, aku bakalan obrak-abrik tempat ini. Tapi kalau enak, aku bakalan mampir lagi. Enak dong. Boleh ya? Bungkusin satu ya? Ya. Makasih abang. Mana donatnya? Mana bang? Ini buat Guys, ini artis loh guys, gue teriakin. Oh ini donat buatannya Firza ya, Ya. buat Kak Firza ya. Betul. Ya bikin kamu sendiri. Ya. Kalau Kalau nggak ada yang di kita belakang. penasaran banget, langsung kita cobain sekarang juga. Sana guys, ini dia donat dari Kak Firza. Penasaran banget, ternyata seorang musisi juga ikutan tren ini saya jualan donat. Kira-kira seberapa enak sih bikin donatnya? Hanya ada 2 varian ya Besti ya. Ini tuh kayak donat gula gitu. Dan yang satunya ini donat misis. Sebenarnya Besti, dia itu jualannya udah lama banget sebelum dar-der-dor tentang perdonatan ini gonjang-ganjing. Dia tuh udah jualan Besti. Adonan dan pengembangannya mereka tuh sebenarnya sederhana. Tapi yang bikin takjub tuh ada sensasi kriuk. Nggak lu? Definisi donat kampung yang sesungguhnya itu kayak gini. Crunchy-nya ada, lembutnya ada, terus ringan. Yummy. Campurin pakai misis ginian aja udah enak banget. Wow. Donat gulanya mereka tuh ngasihnya nggak banyak, tapi menyeluruh ke area donatnya tuh. Simple, tapi siapa sih yang nggak suka sama donat kampung kayak gini? Powder sugarnya juga masih kerasa. Jadi makan banyak pun nggak bikin enek karena kebanyakan gula. Jadi itu tuh sebenarnya menu cafe yang dijual satuan gitu. Nih.
Yummy. Kalau menurut pertama aja udah berhasil bikin lidah gue tergoncang, enak, kita bakalan langsung datang lagi buat cobain menu yang lainnya kayaknya bestie. Coba kalian komen sekarang juga. Guys, hari ini aku bakalan ajakin kalian semuanya. Sorry ya Pak, ajakin kalian semuanya buat cobain salah satu donat di daerah mana ini? Kaliasin ya guys ya, di belakangnya Mall TP. Sampai detik ini tuh kayak masih rame orang bahas tentang perdonat-donatan. Nih dia, aku bakal tunjukin ke kalian semuanya betapa enaknya. Kita naik ke sini dulu ya guys ya, karena kalau di sana dia nggak bisa parkir, nggak bisa bawa mobil. Sorry ya, kalian jangan fokus sama baju gue guys, karena baju gue hari ini kayak habis pulang dari event terus langsung bikin konten. Yuk ikutin aku. Nah kita naik lift dulu guys. Nih, aku nggak sabar sih pengen cobain donat. Kayaknya lebih enakan ini sih daripada donat yang viral itu. Ya ikutin aku guys. Nih guys, kita udah ada di Gang Kaliasin. Kita coba ke sana sekarang juga. Ini rame banget sih, karena kayak tempat parkiran ini sebenarnya ya. Kalau kalian cari otak-otak di sini banyak banget. Terus nyari pentol-pentol ya kan, lengkap gitu. Tuh guys, kita udah ada di tempatnya dan katanya antri pol sih. Berkat Pingkan Mambo nih guys, dia rame banget tuh kalau bisa shoot. Tuh rame banget. Jadi kita nyebrang guys, kita nyebrang. Nih guys, aku udah beli donatnya karena nggak bisa makan di sana, harus izin dulu. Aduh, aku malas kalau izin guys. Sudah guys, ini dia donatnya. Nggak bisa makan di sana guys. Ya udah, kita masuk ke mall. Kita cobain. Tuh, kayak udah dibungkusin gitu. Sebenarnya dia tuh kayak donat jadul gitu loh guys. Tuh, empuk sih. Nasi misisnya juga banyak. Ini baru namanya adonan donat dulu. Terus donatnya dia tuh tipe kayak donat yang lengket gitu loh guys. Kalau dimakan tuh lengket di langit-langit dan mulut. Ini enak banget, kenyal banget. Tuh. Makanya ya kak, apa ya, karena saking lengketnya, jadi kayak kita makan tuh agak sedikit mengikuti licinnya donat itu say. Tuh. Berat sih guys, beratnya. Enak banget gue. Cuma 5 ribuan, bener ya? 5 ribuan. Tadi tuh sebenarnya ada banyak banget variannya ya, tapi kayak aku dapetnya cuma ini guys, karena kayaknya udah habis ya say. Tuh. Coklatnya mereka kayak nggak ngenekin gitu, misisnya maksudnya. Nah gila, seenak itu, secuy itu. Dan masih anget donatnya guys. Jadi buat kalian semuanya boleh banget langsung cobain donat Kaliasin. Gila, kayak makan satu aja udah kenyang banget. Terus aku beli 10 ya. Guys, video ini tuh dibuat gara-gara gue ngiler banget liatin Baim Wong makan donat tempura. Terus juga ada pisang goreng di salah satu restoran. Namanya itu adalah Roti Romi. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian semuanya. Dadah, ini dia guys. Aku udah beli 2 varian sih ya guys. Ada donat dan juga pisang gorengnya. Sebenarnya mereka tuh banyak banget menu asin dan juga menu manis ya. Tapi untuk sementara ini karena harganya menurut aku ya lumayan ya bestie ya. Ini 200. Jadi kayak kita kalau cocok kita order lagi deh, nggak apa-apa. Yang penting enak dulu gitu ya, di mulut cocok dulu gitu. Kayak kopi pisang goreng wijen gitu bestie. Ini dia. Sudah tuh, segini 40.000. Yang kedua ini dia gongnya. Sudah guys, ini dia loh. Kok gini? Acak-acak. Ya udahlah ya, kita cobain dulu. Aku penasaran banget sama donatnya. Setia bahagiain kamu 24 jam. Dia bukan 24 jam kayaknya ya. Ini pertama yang milky ya guys. Bismillah ya, semoga enak nunggu lama. Harusnya ini makan di tempat enak kali ya. Ini yang matcha berry ya. Tuh, di videonya Kak Baim kayak enak gitu, gede gitu. Apa di cabang lain ya? Coba kita beli di cabang lain guys. Kalau di perjalanan kali ya. Yang ini enak banget. Ada sensasi matcha, kecut-kecut dari strawberry gitu. Ini kayaknya pistachio dark chocolate. Nggak
nggak sebegitu kriuknya dan nggak sebegitu lumernya ya. Ini yang double chocolava. Kecil. Oh. Nggak lumer, udahan. Ini jadi best, my favorite nih. Ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Kayaknya aku kalau beli lagi yang donat, mikir-mikir dulu deh guys. Kita bergeser ke pisangnya mereka. Ini kayak gini. Tuh, ini harusnya dicocokin pakai es krim, enak sih. Enggak adem enggak seru. Aroma mijanya kerasa. Pisangnya nggak terlalu matang dan nggak terlalu banyak. Potongnya segini ya. Tuh, apa kita langsung ke restorannya aja kali ya? Masih musim gak sih guys makan lapis legit tuh? Kalau kalian semuanya pada lupa yang namanya lapis legit, aku tidak pernah bosen sama makanan yang satu ini guys. Langsung aja hari ini aku bakalan makan lapis legit sultan. Jadi guys, apalagi lapis legitnya dari mamanya C. Michelle Halim, yaitu Mama April. Itu sebenarnya dijualnya per loyang kemarin guys, karena banyak banget permintaan dari kalian pengen juga cobain tapi nggak ada uang. Akhirnya si Mami memutuskan untuk menjual dengan ukuran kayak gini guys. Aroma wasiman banget tuh, kayak gini. Cakep woy. Layernya ya bener-bener secantik lengket, lembut, campur jadi satu. Ini katanya pakai full telur ayam kampung ya. Dimakan tuh kayak nggak greasy di mulut. Dijamin kalau kalian makan ini tuh pasti bakalan auto seneng, senyum-senyum sendiri karena happy, enak. Nama brandnya itu adalah Madame Nastar ya. Tampak depan, tampak samping, tampak atas, sama semuanya, nggak ada yang gagal. Definisi Nastar Premium ya ini guys. Nanasnya kerasa banget, nanas asli full. Buruan, cobain juga. Cobain biskuit gosong, segosong pantat lu. Guys, ada lagi nih makanan yang rame. Apa itu kak? Ini dia biskuit gosong, biskuit tapi kok gosong, tapi kok dijual, tapi kok dikonsumsi. Itu kan makanan gagal. Ya nggak apa-apa, kita cobain juga ya guys ya, karena penasaran banget segosong apa sih Belsi. Karena kalau makanan-makanan yang gosong-gosong, aneh-aneh gitu kan, menurut gue kan suka. Gue minta aja gue makan, apalagi ini Belsi kecil. Langsung aja ini dia. Jadi guys, ini dia aku udah beli. Ini yang merah dan ini yang hijau. Katanya rasanya beda-beda. Bener ya? Yuk kita bakal langsung buka guys. Ini aku belinya di sebelah ya guys ya. Terus kayak harganya tuh nggak sampai 100.000 gitu. Bentuknya kayak gini. Emang gosong sih tuh. Emang gosong sih. Dari aromanya juga kayak masih kerasa kayak biskuit tapi gosong. Nah kalau ini yang merah, kita bakal cobain juga yang hijau Besti. Ya udah ada yang remuk guys lah, remuk. Sumpah sih aromanya gosong banget. Kayak bau lu gosong. Ini yang pekat sekali. Ini dia perbandingannya, ini yang merah dan ini yang hijau. Ini yang merah dulu ya. Tuh. Makan. Yummy. Nggak kerasa gosong sih kalau yang ini. Kayak biskuit pada umumnya. Ini tuh kayak barang-barang yang udah nggak laku gitu kali ya, atau enggak ini tuh kayaknya produk gagal gitu ya guys ya, terus dijual gitu loh. Aku tahu nih paling enak lagi dicelupin pakai kopi atau teh. Langsung kita cobain yang gosong, yang kemasannya itu hijau. Tuh. Pahit, pemirsa, ini sangat pahit sekali. Kalian jangan beli, mending beli yang merah aja. Ini malah yang cocok dicampurin pakai kopi pahit. Kalau yang merah ini masih kerasa kayak milky-milkynya susu-susunya gitu guys. Tapi kalau yang hijau gila, langsung ketutup. Aromanya pahit, semuanya gosong semuanya. Udahlah, daripada gue makan kayak gini-gini, mending beli yang bener-bener mari deh guys. Yang enak bisa dinikmati, ngapain beli kayak gini-gini.
Kalian kalau pengen nyobain langsung buruan sekarang juga. Cobain yang normal aja deh marinya. Guys, ikutin aku jajan di daerah Kaliasin, Surabaya. Yuk. Guys, ini aku udah ada di daerah mana? Kaliasin. Ini banyak banget orang jualan makanan. Kayak aku udah lama banget nggak kesini guys. Terus liatin makin rame banget. Terus aku nemuin salah satu gorengan. Namanya tuh gorengan Mbok TP. Katanya di sini tuh terkenal sama pisang gorengnya yang enak banget. Langsung aja aku tunjukin ke kalian semuanya buat cobain sekarang juga. Ini dia guys. Mbak! Jualan apa ini? Jalan gorengan. Gorengan. Kamu panjang-panjang kayak punyaku ya, panjang. Gorengan. Pisang goreng crispy. Kayaknya beda ya sama yang lainnya. Pisang gorengnya panjang-panjang gitu ya. Panjang-panjang. Kalau boleh tahu dari pisang apa ini? Ini dari pisang candi. Candi Lumajang. Candi Lumajang. Lumajang tuh guys, Lumajang. pisangnya Lumajang tuh emang gede-gede ya. Gede-gede. Tuh ini pisangnya gede-gede. Dia tuh tahu dari mami guys. Nih mami. Ini harganya dari berapa sampai berapa? Harganya semuanya 1.000 Oh, iya. kasihan nanti kalau nggak salah. Kalau mahal-mahal kasihan ya. Ada apa? Kasihan. Jualan apa aja ini? Ada menjes, ada tahu, ada bakwan, Oke. tempe sama ubi. Kalau nggak enak, gue bong ini, kue bakar ini tempatnya. Langsung kak, nggak apa-apa ya, tak ambil Monggo, gini ya. silakan. Ini guys, pisangnya panjang-panjang kayak gini, beda gitu loh, kayak nggak kayak pisang pada umumnya. Langsung kita makan. Garing ya say, enak banget. Kayak perpaduan, perpaduan antara tepung dan pisangnya tuh kayak balance gitu loh guys. Enak banget. Kak, bungkusin deh kak, aku mau pisangnya. Pisangnya mau 10.000. Sama tadi berapa tuh, aku udah ambil berapa? Ambil satu ke satu. Enak banget guys. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Neng? Dari jam 7 sampai jam 5. Di sini terus, nggak ada libur? Liburnya kalau ada kepentingan aja. Oke. Nggak mesti. Enak banget, terima kasih kau sudah menciptakan gorengan seperti ini. Terima kasih. Aku mau ini dong, bajunya juga. Kuecinya Patokannya di mana nih guys? Pintu masuk TP tuh. mau cabai petis? Mau? Pisangnya best juara banget. Ya, sama-sama. Ini guys tuh. Mana tuh? Kayak gini. Tetap yang jadi juara pisang gorengnya. Kalian langsung datang ke sini sekarang juga guys. Cus. Hai guys, hari ini Freda nggak pengen makan besar, nggak pengen makan sambal, nggak pengen makan lombok, tapi pengen cerita sama kalian semuanya. Gimana sih Freda selama hampir 2 bulan di Jakarta? Kira-kira Kak Freda kerasan nggak di sini gitu kan? Di video ini aku bakalan jawabin semuanya. Aku sambil makan ya guys. Nih, aku baru aja beli snack di TikTok gitu. Kayak gini bentuknya, murah banget. Aku udah beli kedua kalinya, cocok. Ini buat nyemil. Kembali ke topik. Kalau kalian nanya, Freda kerasan nggak di Jakarta? Jawabannya kerasan dan tidak kerasan. Kita mulai bahas dari yang nggak betahnya dulu ya. Nggak betahnya itu karena kita di sini kan sendirian. Kebanyakan kan di Surabaya itu keluarga banyak di sana. Kalau pengen pulang tinggal balik ke Lumajang udah kelar ya kan. Tapi kalau di sini kan kita harus pulang dulu, atur jadwal dulu, kosongnya yang mana gitu kan. Jadi sedihnya itu aku sendirian. Meskipun di sini tuh Freda ada tim ya guys ya. Tapi kalau senangnya di sini tuh banyak banget teman guys. Teman-temanku tuh baik-baik semuanya, nggak ada yang jahat, nggak ada yang buruk hati gitu, nggak ada. Bahkan teman-teman konten creator pun mereka tuh semuanya merangkul. Baik yang mereka tuh kayak stratahnya gede, dukur, followersnya banyak, udah konten lama banget, apalagi Omai, Kak Meldi, terus siapa lagi ya? Kak Wisha, semuanya, Kak It's Friday, banyak banget teman-teman konten creator yang merangkul banget. Ini aja aku dapat apartemen yang kedua ini dari Kak Meldi. Dia dia rekomendasiin aku buat pindah di sini aja karena di sini tuh worth it banget gitu. Terus ada Brina yang selalu menemaniku setiap saat. Terus yang kedua tuh kebanyakan di sini tuh kan banyak banget kuliner ya. Jadi Freda bisa kayak explore hunting tentang kuliner UMKM di sini. By the way, ini enak banget guys. Empuk, nggak ada alat sama sekali. Asin gitu.
Lanjut ya, yang ketiga, jobnya Freda tuh mulai banyak di Jakarta guys. Contohnya kayak visit to store, kirim produk, semua itu alhamdulillahnya berjalan lancar gitu. Di Jakarta semakin banyak peluang kerja. Kalau kalian pengen kerja, cari duit, Jakarta adalah tempat yang cocok buat kalian semuanya. Apalagi kayak kita nih ya, sebagai content creator, ini cocok banget. Jadi lupa gue guys, mau ngomong apa yang enaknya. Ya kayak gitu sih guys, selama Freda 2 bulan di Jakarta. Kalau nggak sedihnya banyak banget sih sebenarnya. Nanti aku bakal cerita di part selanjutnya hal-hal yang ngeselin selama aku tinggal di Jakarta. Coba kalian komen kalau by the way, kalau kalian pengen juga beli suku nih, belinya di Keranjang Kuning sekarang juga, mumpung harganya terjangkau. Daripada makan aneh-aneh, mending makan nyemilin ini aja. Ini biasanya tak campurin pakai salad gitu guys, buat kriuk-kriukan. Udah, bye guys. Ini kayaknya belum mateng. Aduh keras banget. Guys, untuk pertama kalinya aku nyobain sukun. Buah sukun guys. Ini aku beli di Orange. Kayak selama hidup gue nggak pernah nyobain buah sukun. Baru ini. Kira-kira enak nggak ya? Tuh. Oh, warnanya itu ternyata hijau ya. Tapi ini nggak mateng ya guys. Ini mateng apa nggak sih guys? Tuh. Ini kayaknya belum mateng. Nyebelin. Tuh, aduh keras banget, sumpah, tapi gede banget sih guys. Coba dong kalian komen supaya ini mateng, biar bisa dimakan ya. Nggak mungkin kan gue makan kayak ginian doang. Apakah aku harus tidurin ini dulu supaya dia matang? Coba kalian komen sekarang juga. Tapi, sembari nungguin jawaban dari kalian, Freda harus ngapain supaya ini mateng? Hari ini aku pengen makan sukun yang gampang-gampang aja guys. Dadah, ini dia. Udah beli, udah setengah sih guys. Tuh, udah setengah segini. Kemarin beli 2, terus sekarang tinggal 1. Habis seenak itu. Ini gara-gara lu nggak bisa. Real sih guys tuh. Yang bolong-bolong ini loh, makin bolong makin enak, ya kan? Setuju nggak kalian? Enak. Ini aku ngonten aja selalu bawa guys. Kayak aku nungguin nyemilnya pakai ininya. Di rumah nyemilnya pakai ini. Oh yes. Gila, karena dia itu sukun mentega guys. Dipastikan enak. Oh my god. Gila. Gue 1 bungkus ini habis 1 hari nggak sampai guys. Bang, ini aja tadi udah setengah. Gila. Belinya jangan 1, bunda yakin. Kalau 2 makan ini sambil bengong. Gimana cara habisin uang nanti? Karena uangnya terlalu banyak. Amin. Harganya murah. Kalau pengen langsung di Keranjang Kuningnya Freda sekarang juga. Ini real sayuran okra sih. Obat-obatan anti pedas sama sekali. Guys, kepedasan. Pengen nyemil yang bisa ngilangin pedas. Pengen nyobain okra. Ini parah. Ini gede-gede banget guys. Tuh. Ini real sayuran okra sih. Aku tadi tuh habis makan ayam pedasnya Iki sama kalau pedas biar sambil dianti. Nih aku kalau pedas tuh kayak gini, aku ngomong dan ekspresi nggak bisa dibohongin karena emang bener-bener aku makan dan aku nggak minum obat-obatan anti pedas sama sekali. Kak, kalau habis makan pedas suka eret nggak? Pasti. Manusiawi guys, bukan perih. Kalau gue perih, makan pedas, keluar mutiara saya. Lah gue kan masih manusia. Tuh, sampai nangis-nangis gue. Isinya banyak banget. Gue tuh makan pedas emang dari kecil guys. Dari SD sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat sekolah, makannya pakai tahu tempe sama sambal doang. Nasi hangat udah kelar. Makanya
Aku tuh pas waktu zaman SD, kalau udah sampai sekolah nggak pernah yang namanya itu nggak buang air besar. Selalu buang air besar, selalu absen. Sampai gue penuh kecipirit, guys. Pas jam pelajaran. Habis sendiri, guys. Kalau kalian pengen beli juga di keranjang kuningnya Freda ya, okranya. My God.